saya Nurulia Febranti, NPMD 1A0170882, untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan e-book yang sudah saya baca secara keseluruhan tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan yang terdiri dari 7 bab, yakni yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua analisis kebijakan, yang ketiga pendekatan partisipatif, yang keempat analisis stakeholder, yang kelima metode kuantitatif, yang keenam contoh aplikasi dalam riset kebijakan, yang ketujuh implikasi. Pada bab 1 ini menjelaskan paradigma pembangunan berkelanjutan, yang artinya suatu sumber daya alam itu harus dikelola dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dan telah disepakati bahwa untuk mengelola sumber daya alam itu perlu mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Perlu dipahami juga untuk konsepsi pembangunan wilayah itu, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tentu setiap daerah memiliki perbedaan dari sosial, ekonomi, budaya, dan geografisnya. Untuk keselarasan sebuah pembangunan itu tentu memerlukan beberapa teori dan ilmu terapan seperti ilmu politik, ilmu lingkungan, geografi, sosiologi, dan statistika. Dan untuk itu juga diperlukan partisipatif atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dari pembangunan sebagai bentuk dasar ungkapan nyata dari masyarakat itu sendiri. Pada bagian bab 2 ini menjelaskan tentang analisis kebijakan. Sebelum masuk ke analisis kebijakan, kita perlu tahu dulu apa itu kebijakan. Jadi kebijakan itu merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang berwenang, yang gunanya itu untuk mengatur, mengatasi, dan mencegah suatu masalah. Jadi analisis kebijakan itu pada dasarnya merupakan mencari langkah strategis untuk mempengaruhi sistem. Tujuannya itu untuk menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat diambil sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Ada 3 jenis analisis kebijakan, yakni analisis protektif, yang kedua analisis retrospektif, dan yang ketiga analisis terintegrasi. Proses analisis kebijakan menggunakan pendekatan dalam ilmu politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Jadi pada bab 3 ini menjelaskan tentang pendekatan partisipasi. Partisipasi itu sendiri merupakan suatu keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti sebuah kegiatan secara sukarela, baik karena alasan dalam dirinya maupun dari luar dirinya untuk mengikuti sebuah kegiatan. Perencanaan partisipatif dapat dilakukan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendamping untuk dilakukan suatu proses perencanaan itu yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang perencana partisipatif adalah kemampuan untuk membentuk suatu diskusi kelompok dan memfasilitasi analisis pola keputusan oleh masyarakat dalam proses perencanaan. Teknik yang banyak digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Bagian bab 4 ini menjelaskan tentang analisis stakeholder. Sebelum masuk kepada pembahasan analisis stakeholder, kita perlu mengetahui apa itu stakeholder. Jadi stakeholder merupakan suatu masyarakat, kelompok,
komunitas ataupun individu yang terlibat dalam suatu kepentingan atau suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi sehingga mereka terkena dampak positif ataupun negatif. Orang-orang yang memiliki empati atau rasa kepedulian dan ikut terlibat dalam hal tersebut juga bisa dikatakan stakeholder meskipun ia tidak memiliki kepentingan dan hubungan dalam suatu permasalahan tersebut. Tujuan analisis stakeholder adalah untuk mengidentifikasi berbagai stakeholder yang relevan dengan perencanaan pembangunan serta memetakan peran untuk memaksimalkan peran serta kontribusi stakeholder dalam suatu pembangunan. Analisis stakeholder harus selalu dilakukan dalam tahap suatu proyek kegiatan. Sumber informasi yang bisa didapatkan bisa dari orang, baik individu, kelompok, maupun dari dokumen tertulis. Biasanya bisa kita mulai dari laporan tertulis seperti hasil perencanaan dan laporan sebelumnya. Berdasarkan sumber tersebut, informasi bisa diperoleh dari dokumen pemerintah atau LSM, laporan atas hasil penelitian yang relevan, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku usaha, aparat pemerintah atau pemimpin formal, aktivis LSM, dan tokoh politik. Analisis stakeholder dapat dijalankan dengan tahap-tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Dalam tahap ini dilakukanlah identifikasi awal dengan melalui data masyarakat, ormas, asosiasi, dan profesi yang ada di daerah studi. Kemudian yang kedua adalah merumuskan isu yang hendak dibahas. Untuk mempermudah pengaturan dan penanganan, maka isu-isu tersebut harus dikelompokkan terlebih dahulu. Yang ketiga yakni merumuskan daftar panjang. Untuk membuat suatu daftar panjang, maka kita harus mengidentifikasi stakeholder itu, yaitu dengan cara kuesioner, wawancara, observasi, maupun studi dokumen. Yang keempat merupakan pemetaan isu. Daftar panjang yang telah dihasilkan dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori sesuai dengan tingkatan kapasitas, kepentingan, maupun relevansi atas pokok masalah. Dengan pemetaan stakeholder, maka akan diperoleh profil stakeholder yang diperlukan. Pada bab 5 ini akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial dan termasuk riset kebijakan. Dari tabel berikut ini kita bisa membedakan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Langkah-langkah yang dapat diambil dengan menggunakan metode kuantitatif dapat dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi masalah. Secara sederhana, masalah merupakan suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pada dasarnya, semua langkah keputusan yang diambil adalah untuk menghilangkan atau mengurangi perbedaan antara yang diharapkan dan yang terjadi. Yang kedua merupakan mengembangkan model. Dalam langkah pengembangan model ini terdapat istilah yang namanya variabel. Nah, dalam variabel ini tentu terdapat nilai-nilai yang dapat mempengaruhi suatu keputusan. Dalam kasus nyata, variabel-variabel ini ada yang dapat dikendalikan, ada juga yang tidak dapat dikendalikan. 4. Merupakan mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data dan informasi, tentu hal ini sangat penting untuk menjamin analisis kuantitatif sehingga mengeluarkan keluaran seperti yang diinginkan. Sumber data untuk pengujian model dapat berupa laporan-laporan, wawancara, catatan di lapangan, dan hasil sampling. Yang keempat, membuat solusi. Banyak metode yang dapat dilakukan dalam membuat solusi. Di antaranya adalah memecahkan persamaan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menggunakan metode trial and error, atau menggunakan metode algoritma.
Yang kelima, menguji solusi. Hal ini penting dilakukan supaya kita dapat mengetahui akurasi serta kelengkapan dan data yang digunakan. Untuk melihat akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat dimasukkan ke dalam model dan hasilnya dibandingkan. Keenam, menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang akan diambil setelah dilakukannya keputusan. Dalam langkah ini, analisis hasil sangat penting. Dengan demikian, dapat membantu untuk lebih memahami masalah yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan jawaban besar atas masalah tersebut. Yang ketujuh, merupakan mengimplementasikan hasil. Langkah ini dilakukan dengan menerapkan hasil analisis ke dalam proses-proses yang terdapat dalam suatu perusahaan. Bab ke-6, menjelaskan tentang contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Pada penjelasan pada bab ini, contoh aplikasi ditampilkan melalui tabel, diagram, dan bagan. Pada bab 7 ini menjelaskan tentang implikasi. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi oleh setiap negara untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam pengelolaan sumber daya alam, telah disepakati secara global bagaimana pengelolaan itu dilakukan. Sifat kunci dari pembangunan berkelanjutan ini adalah peningkatan fokus terhadap pengelolaan lingkungan yang komprehensif, restorasi lingkungan, dan perhatian terhadap partisipasi masyarakat. Itulah penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.